dikuatkan kembali bahwa kami punya Allah yang hidup sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya sore hari ini setiap kami akan dipulihkan karena kami punya iman yang besar bahwa firman memberi kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami, urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang baru. Dan biar firman ini sungguh-sungguh tertanam dalam hati dan pikiran kami boleh bertumbuh dan berkemenangan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat sore, selamat malam saudara ya. Sore hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh kembali untuk beribadah kepadanya. Kita tahu hari-hari akhir ini sungguh-sungguh menegangkan saudara ya. Kita dengar peperangan di mana-mana, terutama antara Israel dan Iran. Dan itu adalah salah satu tanda-tanda kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sore hari ini saya ingin bersaksi, waktu saya cari firman, saya berdoa. Setiap kali saya Tuhan izinkan menyampaikan firman, saya selalu tanya kepada Tuhan, firman apa yang harus saya sampaikan Tuhan? Karena saudara kan saya pernah bercerita bahwa saya suka menulis. Di saat Tuhan bicara saya suka menulis dan itu banyak catatan firman-firman Tuhan. Waktu saya berdoa kemarin pagi saudara, saya tanya Tuhan, firman yang mana yang harus saya sampaikan di CKI Kuasa Mujizat hari Minggu? Dan Tuhan langsung menjawab saudara, yaitu Tuhan berikan satu penglihatan, tulisan yang jelas, Yesus sudah bangkit. Saya katakan Yesus sudah bangkit, saya ingat saudara. Terus saya cari catatan saya waktu itu, saya cari ada berapa buku saya buka, kok tidak ketemu. Terus secara pikiran manusia saya pikir saya akan ganti itu, tapi hati saya nggak tenang saudara. Saya berusaha untuk terus mencari dan pada akhirnya kemarin sore saya ketemukan judul firman yang Tuhan tunjukkan kepada saya, yaitu Yesus sudah bangkit. Berarti apa yang Tuhan maksudkan? Saya renungkan, Tuhan ingin kita semua tahu bahwa Dia hidup. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Saya katakan Tuhan, saya ingat saya tulis kata-kata itu, tema itu, tapi Tuhan saya cari di buku nggak ada. Apa mungkin buku itu sudah mungkin ya, apa kata-kata itu firman itu sudah saya kasihkan orang mungkin, tapi hati saya nggak tenang. Saya cari dan benar saudara, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia tahu ada saudara, dan saya mau taat, ternyata ada saudara ya. Dan saya bersyukur, saya terima kasih Tuhan, terima kasih. Untung saya enggak taat, saya mau taat. Dan sungguh puji Tuhan, sore hari ini Tuhan berikan judul Yesus sudah bangkit. Berarti Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Amin. Kalau kita tahu Dia hidup, Tuhan ingin bicara kepada kita sore hari ini bahwa seringkali anak-anak Tuhan di saat dia mengalami pergumulan, masalah, sakit, penyakit, apapun yang dia alami, masalah dalam dunia ini, kadang-kadang anak Tuhan pun bisa lupa bahwa dia punya Tuhan yang hidup, sehingga dia ditipu oleh iblis. Dia mulai sedih, mulai nggak tenang hidupnya saudara. Banyak orang stres hari-hari akhir ini. Banyak saudara, nggak tubuh yang tua, yang muda-muda banyak stres. Karena apa? Karena dia lupa bahwa dia punya Tuhan yang hidup. Firman Tuhan adalah Tuhan yang sudah berbicara ke setiap kita lewat Alkitab. Oleh karena itu Tuhan ingatkan sore hari ini, Dia hidup, maka ada hari esok. Amin. Ada pengharapan di dalam kita, di dalam orang yang percaya kepada Tuhan. Ada masa depan yang cerah saudara, bukan masa depan yang suram, bukan masa depan yang cerah.
Karena apa? Dia hidup, dia memberikan jaminan ke setiap kita yang percaya kepadanya. Kita akan baca firman-Nya, Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Saya bacakan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Mungkin saya dulu tidak ngerti maksudnya hidup, tapi walaupun sudah mati tapi dia hidup. Ternyata memang saudara, orang percaya itu, orang Kristen, kalau mati itu dia nggak akan mati selamanya. Dia hidup. Hidup memang nggak ada jasad, tapi rohnya hidup. Kenapa saya katakan gitu? Memang karena di surga saudara ada kehidupan. Kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan. Orang yang di luar Kristus terus terang tempatnya tidak ada di Firdaus. Sementara sebelum surga ada Firdaus dulu. Sebelum neraka ada alam, dikatakan alam apa? Alam bahasanya itu dunia orang mati, alam saya lupa ya, saya lupa. Saya catat itu waktu itu. Jadi sebelum Firdaus, sebelum surga itu ada Firdaus. Jadi sebelum neraka itu ada alam apa ya, saya lupa sampean. Nah, itu saudara. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang mati itu benar, dia tidak mati selamanya. Setelah mati meninggalkan dunia ini, tubuh kita, jasad kita habis, tapi dia akan hidup, rohnya hidup bersama dengan Kristus. Dan ada pertanyaan, seorang hamba Tuhan ditanya oleh muridnya, kalau kita di surga itu apa? Kenal? Kenal, saudara, kenal. Kenapa? Saya juga pernah membaca satu kesaksian orang yang dipanggil Tuhan selama 3 hari. 3 hari untuk tahu neraka dan surga. Jadi setiap sore jam 6, ibu itu seorang ibu tua, dia itu langsung naik ke tempat tidur. Tuhan suruh naik ke tempat tidur, dan dia seolah-olah tertidur. Jadi keluarganya pikir dia sudah mati, ternyata enggak. Nanti besok pagi dia bangun lagi, nanti menjelang sore dia tidur. Ternyata sudah 3 hari itu Tuhan bawa dia untuk melihat surga dan neraka. Waktu dia sampai ke surga, dia bertemu dengan tetangganya. Dia lihat suami istri, dia ketemu dengan suami itu dulu. Suaminya bilang gini, "Ibu," katanya gitu, "itu yang main piano di sana itu istri saya." Ternyata di sana juga main musik lah saudara. Jadi pemusik itu tidak nganggur, ada di surga tetap bisa main musik. Terus ibu itu lihat, benar, tolong, dia bilang gini, "Tolong sampaikan salam kami di dunia." Bayangkan, ini kesaksian yang nyata. Saya punya bukunya waktu itu. Seorang dari Taiwan itu, dia waktu itu datang di KKR dan dia menceritakan pengalamannya. Tuhan bawa dia untuk melihat surga dan neraka. Dan sore hari ini Tuhan ingatkan kita kembali bahwa dia hidup. Kalau dia hidup ada kemenangan. Amin. Apapun masalah kita sore hari ini, percayalah, kalau saudara setia, taat kepada Tuhan, kemenangan itu sudah disediakan. Amin. Dikatakan kita akan keluar lebih dari pemenang. Karena apa saudara? Bukan kita yang menyelesaikan, tapi Tuhan. Tuhan katakan dalam Mazmur 138 ayat 8, bahwa aku yang akan menyelesaikannya bagimu. Jadi apapun masalah kita sore hari ini, percayalah bahwa dia yang akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Asal kita punya iman, percaya saja. Yesus katakan jangan takut, percaya saja. Itu firman yang memberikan saya kekuatan sampai hari ini. Di saat saya lemah, Tuhan katakan jangan takut, percaya saja. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan katakan, aku akan pulihkanmu sempurna seperti sedia kala, dan kau akan menjadi saksiku di mana-mana. Itu janji Tuhan. Dan saya percaya, sangat percaya. Oleh karena itu saya nggak kemana-mana saudara. Saya diajak ke sana ke sini, saya tidak mau. Bukan saya tidak menghargai, karena ada janji Tuhan itu. Berkali-kali Tuhan katakan, baik lewat hamba Tuhan, baik pribadi saya sendiri, berkali-kali Tuhan katakan, aku akan menyelesaikannya bagimu, dan kau akan pulih sempurna. Secara pikiran manusia, masa ya? Tapi saya percaya, karena Tuhan tahu saya beriman kepadanya. Saya siap, Tuhan, aku siap menuruti apa yang kau inginkan. Sekalipun saya saudara sebetulnya nggak mau bawa firman kan, tapi Tuhan katakan kamu harus, karena kamu akan bersaksi untukku. Dan saya mau saudara, sore hari ini kita ingat akan peristiwa dikatakan Yesus waktu itu, akulah kebangkitan dan hidup.
barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi saudara, kita percaya ya janji Tuhan, ya dan amin. 3 hari setelah kematian Yesus, semua saksi mengatakan bahwa tubuhnya tidak ada di sana. Kita ingat ya, waktu enggak kebetulan sore hari ini kita dihadapkan kembali dengan perjamuan kudus memperingati hari kematian Kristus dan persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Dan Tuhan ingatkan kita harus sering kali mengingat itu, bahwa kematian Kristus itu sungguh berharga bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi kita anak-anak Tuhan hari-hari akhir ini jangan main-main lagi saudara, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Punya masalah apa? Masuk kamar berdoalah. Tuhan katakan, masuklah kamarmu dan berdoalah kepada Bapamu di surga, dan Dia akan mendengar dari tempat yang tersembunyi. Oleh karena itu jangan jemu-jemu untuk berdoa saudara ya. Setelah Yesus dikatakan, setelah kematian Yesus itu semua saksi mengatakan bahwa tubuhnya tidak ada di sana. Mereka membawa kembali kabar Yesus. Para pengusaha itu, penguasa waktu itu saudara ya, berusaha untuk menutupi fakta bahwa Yesus itu sudah bangkit. Jadi mereka membohongi orang-orang, dikatakan mayatnya Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Ternyata enggak, dia bangkit. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan mereka waktu itu berita itu sampai sekarang saudara, di agama yang lain, agama di luar Kristen kan mengatakan Yesus tidak bangkit, Yesus tidak disalib. Katakan padahal Dia disalib, dan bukti nyata bahwa Yesus itu disalib dan Dia mati dan Dia bangkit. Mereka waktu itu dikatakan jasad Yesus di Matius 28 ayat 12-13 ya. Kita baca Matius 28 ayat 12-13. Saya catat di sini. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, ayat 13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang membawa malam-malam dan membawa mencuri ketika kamu sedang tidur. Dibohongi saudara. Jadi waktu itu penguasa zaman Romawi itu membuat bohongan di mana Yesus itu mayatnya itu dicuri. Ternyata Yesus itu bangkit. Dan kita baca di Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4. Kebangkitannya adalah bukti bahwa Yesus anak Allah. Dikatakan kebangkitannya adalah bukti bahwa Yesus anak Allah. Dia berkuasa. Dikatakan segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Kuasa di langit dan di bumi sudah diberikan kepadanya. Oleh karena itu kita sungguh bangga, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Oleh karena itu Tuhan inginkan setiap kita sore hari ini, jangan kita khawatir lagi, jangan kita takut apapun masalah Tuhan izinkan selama kita masih hidup di dunia. Kita harus yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Tidak ada masalah yang tidak selesai, pasti akan selesai saudara ya. Nah kita percaya bahwa sore hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia ingin melihat setiap iman kita. Apakah kita masih percaya? Apakah masih ada iman di antara kita? Karena iman itu sangat penting saudara. Tanpa iman tiada seorang pun bisa melihat Allah. Itu benar. Kalau kita sudah nggak percaya saudara, buat apa kita ibadah? Kalau kita sudah nggak percaya, buat apa kita percaya firman Tuhan? Kita nggak perlu. Tuhan inginkan kita punya iman kecil seperti sesawi. Tuhan sangat suka saudara, sangat senang. Apalagi kalau kita punya iman yang besar. Oleh karena itu sore hari ini Tuhan ingatkan, masalah itu membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, yang kuat. Karena apa? Sudah digembleng.
Kalau kita nggak punya masalah, saudara, kita jadi Kristen yang suam-suam kuku, maju enggak, mundur enggak, saudara. Itu namanya suam-suam kuku, dan Tuhan tidak suka dikatakan firman-Nya, Dia akan muntahkan kita. Oleh karena itu sore hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada kita, saudara ya, apapun masalah kita, percayalah bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang sanggup menyelesaikan setiap masalah kita. Setiap kita nggak ada lepas dari masalah, saudara. Mungkin satu selesai akan timbul masalah lain. Mungkin kita nggak cari masalah, tapi masalah itu akan datang lagi. Maksud apa? Tuhan izinkan semuanya. Nggak ada yang kebetulan, saudara. Nggak ada yang kebetulan. Karena apa? Segala rancangan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, hari itu pun hidup kita mulai dipimpin oleh Tuhan. Kita akan melewati lembah kekelaman, kita akan naik ke bukit yang tinggi, tapi dikatakan oleh firman Tuhan, Dia ada di sana. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Amin. Apapun masalah, kalau kita nggak sadar bahwa kita punya Tuhan yang sudah bangkit, yang hidup, kita ini stres, banyak yang stres, saudara ya. Apalagi saya janji Tuhan waktu itu, saya nggak sadar bahwa ini sudah ke 26 tahun ya. Kalau saya nggak punya iman, mungkin saya sudah mati duluan, saudara. Karena apa? Orang sekitar saya nggak percaya. Karena apa? Mereka nggak dengar yang apa Tuhan katakan kepada saya, juga tidak mengalami sendiri apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada saya. Dan saya tetap minta Tuhan beri aku kekuatan bertahan sampai Engkau menyelesaikan masalahku, penyakitku. Dan saya merasakan sampai hari ini seperti orang nggak sakit, saudara. Kenapa Tuhan izinkan tangan saya masih lemah? Itu Tuhan punya kuasa, Dia punya otoritas untuk saya, saudara. Dia punya rencana, dan saya belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Kalau kita dengar kepada Tuhan, kita dengar-dengaran kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, rela berkorban untuk Tuhan, apapun, tidak hanya uang, saudara ya, harga diri, waktu, hati. Kalau kita siap, saudara, percayalah, dikatakan Dia hidup. Memang benar, Tuhan hidup. Apapun, saudara, Tuhan ada bersama dengan kita. Dikatakan Immanuel, Dia ada bersama dengan kita. Itu benar, saya buktikan sampai hari ini. Maka saya berani, saudara, berani. Pertama dulu waktu sakit, pertama kali sakit saya nggak mau diajak pergi ke gereja, nggak mau, saudara. Kemana nggak mau. Saya diam, waktu suami saya masih ada, saya nggak mau. Karena apa? Secara manusia saya malu, saudara. Bayangkan saya mimpin acara tiba-tiba stroke. Tapi akhirnya Tuhan kuatkan, Roh Kudus memberikan saya penghiburan. Tuhan katakan kamu harus melangkah, aku besertamu. Saya mulai belajar, saudara. Saya jalan, saya belajar, saya tidak mengandalkan siapa-siapa, dokter ya enggak, obat ya enggak. Saya sungguh-sungguh belajar mengandalkan Tuhan. Dan benar, Tuhan itu ada. Kalau kita mungkin punya uang, kita bisa langsung mikir dokter, langsung kemana ya. Tapi kalau kita nggak punya uang, saudara, kita mikir apa? Nggak mikir, akhirnya apa? Stres. Saya nggak mau seperti itu. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya karena aku tahu Engkau ada, Engkau hidup, Tuhan. Oleh karena itu, beri aku kekuatan. Kita hanya minta Tuhan, beri aku kekuatan, Tuhan, beri aku hikmat. Apa yang harus aku lakukan? Saya bangkit, saudara, sendiri. Suatu saat saya ingat, saya pernah hampir putus asa. Karena apa? Waktu suami saya di rumah, bayangkan, saudara, ya, dulu melarang saya pelayanan, dan saya terus pelayanan. Akhirnya dia marah dan mau diceraikan. Apa, saya bertahan sampai akhirnya stroke. Jadi bayangkan, saudara. Tapi Tuhan ingatkan kembali. Saya katakan, Tuhan beri aku kekuatan. Saya bangkit, saudara. Di kamar terus saya tumpang tangan sendiri. Saya katakan, Esther, ayo bangkit, bangkit. Dan Tuhan berikan kekuatan yang baru. Memang itu yang tujuan Tuhan, membuat setiap kita anak-anaknya harus kuat. Kita anak Tuhan itu sebetulnya menjadi saksi-saksi Kristus. Kalau kita jadi Kristen cuma jadi jemaat, duduk biasa, duduk enak-enak aja, saudara, nanti pada akhirnya kalau kita berjumpa dengan Tuhan, atau Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, saudara, kita nanti ketemu Dia, kita nggak dapat upah apa-apa, nggak dapat mahkota, sedangkan ada 7 mahkota yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi setiap kita, mungkin pelayanan nggak di mimbar, di rumah, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, lakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan. Itu sudah pelayanan, saudara. Pelayanan tidak harus di mimbar. Banyak orang ingin melayani di mimbar, seringkali nggak kuat karena belum digembleng, akhirnya kecewa, mundur,
karena apa? Nggak senang sama yang lain, tersinggungan. Sedangkan Tuhan ingatkan kita, melayani Tuhan itu nomor satu. Di mana? Dalam keluarga. Di mana kita berada, layani Tuhan. Kita memberi orang makan, minum, itu sudah melayani Tuhan, asal kita tulus. Kalau kita sudah melayani Tuhan, pasti saudara, kita akan melayani pekerjaannya. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau setiap kita melayani Dia. Kenapa? Kalau besok kita kembali ke surga, kita akan melihat orang-orang yang dulu melayani Tuhan, mereka pakai mahkota, kita kok enggak. Nah, sekarang Tuhan mau sore hari ini ingatkan. Kenapa Dia katakan Dia hidup? Karena Dia tahu tuh apa yang harus kita lakukan, saudara. Dia tahu anak-anaknya, setiap kita Dia kenal, setiap kita Dia kenal. Dia mengenal setiap pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Dia mengasihi setiap kita. Dia mau kita bertumbuh bersama, bukan satu yang lebih pintar daripada tunggal. Kita semua bertumbuh bersama, supaya pada akhirnya kita akan melihat waktu kita bertemu dengan Tuhan, kebahagiaan untuk kekal selama-lamanya bersama dengan Dia. Oleh karena itu saudara, saya akan bacakan bukti nyata bahwa Yesus sudah bangkit. Bukti nyata bahwa Yesus benar-benar hidup kembali dan membuktikan satu, kebangkitannya adalah bukti bahwa Yesus anak Allah. Saudara catat saja karena waktunya, Roma 1 ayat 4. Yang kedua, kebangkitannya adalah bukti bahwa penebusannya nyata dan iman kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah sia-sia. Kita bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 17. Yang ketiga, kebangkitannya juga membuktikan bahwa segala firman-Nya itu benar. Amin. Kisah Rasul 2 ayat 31. Mungkin yang mau catat aja. Keempat, kebangkitannya menjadi jaminan bahwa orang-orang percaya atau orang Kristen akan mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Jadi kita ini kepercayaan Yesus tidak akan masuk neraka, saudara, kecuali kita murtad. Kita murtad meninggalkan Yesus, itu kita pasti neraka. Karena apa? Jaminannya Yesus mati untuk kita itu berat, saudara ya. Cukup sekali saja dan tidak berkali-kali. Jadi orang yang percaya kepada Yesus ditebus dosa dan kutuknya di atas kayu salib, dan dia dapat jaminan untuk masuk surga. Jadi kalau kita murtad, jangan sampai kita murtad ya saudara ya. Kita murtad, kita tidak akan dapat jaminan surga, pasti neraka. Itu janji firman Tuhan. Yang seterusnya, kebangkitannya menjadi jaminan bahwa orang-orang percaya akan mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Itu benar. Kesimpulannya saudara, mayat tokoh agama manapun dalam dunia ini tidak ada yang mati dan bangkit lagi kecuali Yesus Kristus. Amin. Kita perlu tahu satu hal saudara ya. Ini menurut penelitian, ini penting buat kita supaya kita juga makin dikuatkan ya. Sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh Oxford University, yaitu informasi yang orang tidak ketahui saudara ya, yaitu tentang pertama, waktu Yesus disalib itu. Jadi ini berhubungan dengan kematian Kristus ya. Waktu Yesus disalib itu dia memanggul apa? Mengambil salib yang beratnya, tahu saudara, 150 kilo. Bayangkan saudara, itu penderitaan yang Yesus alami untuk saudara dan saya. Dia mati, rela mati, dia mengasihi kita lebih dari segalanya. Panjangnya saudara 4,572 meter, lebarnya 2,438 meter. Itu salibnya. Pakunya saudara, ketebalannya 1,8 cm, lebarnya 20,32 cm. Bayangkan bagaimana penderitaan Kristus itu, penderitaan yang
dialami Kristus Tuhan kita itu luar biasa. Yesus menerima cambukan. Sampai ini komplit saudara ya. Cambukannya lebih kurang 242 kali cambukannya. 121 kali di punggungnya dan pinggangnya. Bayangkan saudara, cambuknya di punggung dan di pinggangnya. Itu sebanyak itu. Bagian kiri dan bagian kanannya 121 kali juga. Bayangkan, yang kiri dicambuk 121 kali, yang kanan juga 121 kali. Ini kita perlu tahu saudara. Saya bersyukur Tuhan kasih saya ini supaya sore hari ini setiap kita jadi anak Tuhan enggak gampangan saudara, tapi kita sungguh-sungguh belajar mengasihi Dia di atas segalanya, karena Dia jaminan kita untuk masuk surga. Saya teruskan. Yesus tersanjung dan terjatuh 3 kali. Waktu dari tempat penyiksaan dia harus jalan ke Bukit Golgota, itu dia sempat jatuh 3 kali. Dalam perjalanan menuju Bukit Golgota, ketika memikul salib itu, bayangkan salib 150 kilo beratnya. Jadi sekarang kita sadar bahwa sungguh Yesus itu bukan mati gampangan saudara, mati menderita luar biasa. Seterusnya, Yesus sangat haus dan ia menderita dalam 17 jam, saudara. Dia mengharapkan air, padahal yang dikasih bukan air, cuka. Bayangkan, saudara. Terus ya, ada 5.480 kali luka di sekujur tubuhnya, termasuk 150 luka yang sangat dalam dan parah di punggungnya. Jadi yang kita lihat di film itu dikasih cambuk terus ditarik itu di punggungnya, saudara. Ini jelas ini betul-betul diselidiki nih sampai segitunya, luar biasa. Selanjutnya ada 17 duri tajam di sepanjang 3 sampai 3,5 cm yang menancap di kepalanya. Bayangkan, di kepalanya durinya seperti itu. Bayangkan 3 sampai 3,5 cm ditancapkan di atas kepalanya. Duri dari tumbuhan beracun, saudara, tumbuhan beracun yang mengakibatkan sakit tidak terkira. Bayangkan, sudah tajam, saudara, sudah beracun, masuk di kepalanya. Bayangkan, saya bayangkan tuh sampai saya nangis, saudara. Aduh Tuhan, benar ya, kita ini kalau nggak mengasihi Tuhan sudah kebancut, sungguh mati. Kita keterlaluan kalau kita nggak bisa mengasihi Dia. Kita sangat-sangat keterlaluan. Untuk memasukkan di kepalanya saja perlu buluh agar tangan mereka tidak terluka duri. Masuk ke kepalanya Tuhan itu tidak pakai tangan, saudara, pakai buluh itu loh untuk nancapkan, karena mereka takut tangannya itu terluka. Bayangkan. Terus Yesus mencucurkan 6,5 liter darah yang keluar dari dalam tubuhnya yang penuh luka. Bayangkan, 6,5 liter. Yang selanjutnya 350 tentara dan 50 pengendara kuda menyeret tubuhnya. Bayangkan, 350 tentara dan 50 pengendara kuda menyeret tubuhnya, mencambuk, memukul di sepanjang jalan di Yerusalem menuju penyalibannya. Bayangkan, saudara, sesuai kalender Yahudi, Yesus mati pada tanggal 7 April tahun 30. Kematian Yesus di situ tahun 30. Tulisan Inri yang ada di atas salib merupakan bahasa Latin yang artinya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Inri kan ada tulisannya Inri ya, itu artinya seperti itu. Penderitaan untuk menebus manusia, menanggungnya sampai mati untuk mereka dan juga untuk manusia. Bayangkan, saudara, dengan
Saya sampaikan ini supaya kita menyadari kita ikut Tuhan itu bukan murahan, saudara. Dia mati untuk kita juga tidak murahan. Dia menderita luar biasa. Mungkin kita dengan sakit hati sedikit aja tersinggung, kita sudah tidak mau ke gereja, tidak mau Tuhan-Tuhanan. Tapi sore hari Tuhan ingatkan bagi setiap kita. Jadi Tuhan cinta akan JKI Kuasa Mujizat. Saya sekali lagi ngomong ya, gereja ini nggak besar, tapi Tuhan ada di dalamnya. Karena setiap kali saya berdoa, saya minta dan Tuhan langsung menjawab, saudara. Berarti Tuhan mengasihi. Oleh karena itu, sore hari ini terutama pada ibu gembala, bapak gembala, Tuhan ingatkan harus mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya percaya mereka sudah meninggalkan kepercayaan yang lama masuk menjadi percaya pada Yesus, itu juga bayar harga ya. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Ada jalan yang harus dilalui dan bukan mudah. Tapi bersama Yesus kita percaya segala sesuatu akan selesai dengan indah. Hari-hari ini adalah hari-hari akhir. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Tuhan ingatkan Dia hidup, maka ada hari esok bagi setiap kita. Bukan di bumi saja, akan terus sampai ke surga. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan naikkan satu pujian dan kita akan masuk di perjamuan kudus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Tuhan, Kaulah
masuk ke surga Tuhan. Beri kami iman yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami Tuhan, supaya di saat Engkau datang pada kali yang kedua, atau di saat Kau panggil kami kembali Tuhan, kami mendapati nama kami tertulis di buku kehidupan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu sore hari ini, sehingga firman yang kami sampaikan, firman yang Kau inginkan kami dengar, kami sudah mendengarnya Tuhan, dan kami mau simpan dalam hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami alami saat ini, masalah apapun, kami tahu kami punya jaminan Tuhan, bukan saja ke surga, tapi kemenangan yang Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu.